Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pasti harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kembali lagi nih dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan satu serial baru dari Netflix nih. Yang baru aja diadaptasi dari webtoon Korea yang berjudul Sweet Home. Ya, kira-kira mungkin Sobat Belajar ada yang udah baca webtoonnya? Mungkin ada yang udah nonton sampai habis seriesnya? Atau yang belum, yang penasaran gimana? Coba cek trailernya yang satu ini. 이사한 지 일주일이 지났다. 하지만 크게 상관없다. 그냥 지금 죽을까? 괜찮으세요? 이게 다 무슨 일이에요? 알아보는 중이에요. 누가 이 건물에 가둔 걸 수도 있고요. 존경하는 국민 여러분, 현 시간부로 국가 비상사태를 선언합니다. 체온 저하, 콧 환청, 환각 등의 증상을 보이는 자는 격리하시고 저 감염자예요. 대체 무슨 일이? 괴물화가 진행 중인 게 그 둘뿐일까요? 아무도 모르는 거네. 우리에겐 차윤수보다 강력한 무기는 없어요. 우리는 절망 속에 서 있습니다. 그래도 우리는 살아 있습니다. 그 마지막까지 우리는 견디고 버틸 겁니다. 있어요. 사람을 해치지 않는 괴물들이. 괴물은 괴물일 뿐이야. 이것은 질병이 아니다. 저주다. Nah, gimana tuh? Jadi, sama seperti yang tadi, sama seperti Sweet Home yang tadi, kalau itu diadaptasi dari webtoonnya lalu dijadikan film, hari ini kita juga akan belajar melakukan hal yang sama, yaitu yang dinamakan dengan paraphrasing dan reciting. Ya, paraphrasing itu apa? Reciting itu apa? Jangan kemana. Makanya kalau untuk belajar lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi kita hari ini tadi seperti yang saya sudah bilang, akan belajar tentang paraphrasing dan reciting. Kurang lebihnya paraphrasing itu apa sih? Paraphrasing itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah menceritakan kembali yang sudah kita baca dengan kata-kata kita sendiri. Ya, secara singkatnya adalah seperti itu. Oke, kita tunggu selanjutnya. Nah, Oke, jadi langsung kita mulai sebelah sini. Paraphrasing involves taking a passage, ya nanti kan bakal dikasih satu paragrafnya, lalu either spoken or written, ya kalau dalam UTBK ya tentu aja ini ya written, tertulis, dan rewording it, rewording bukan rewarding tapi rewording, ya rewording it artinya adalah menuliskan kembali dengan kata-kata kita. Writers often paraphrase sentence and paragraph to deliver information in more concise way. As you'll see nanti di examples below. When paraphrasing, it is important to keep the original meaning so that the fact remains intact. Basically, you are writing something in your own words that still expresses the original idea. Seperti yang saya bilang di awal,
Kalau paraphrasing ini adalah berkata-kata dengan membaca sesuatu lalu kita tuliskan kembali dengan kata-kata kita sendiri. Contoh nih, kita tuliskan ini kan, basically you're writing something in your own words that still express the original idea. Jadi kalau saya mau tuliskan di kata-kata saya kembali mungkin seperti kayak, without changing the original idea, I am writing something in my own words that still express without changing the original idea, I am writing something similar to the passage. Jadi intinya sama, menulis dengan kata-kata sendiri tapi diubah kata-katanya. Itulah yang disebut paraphrasing. Ya, is common. Ini tuh sebenarnya ini. Apalagi nanti kalau sobat belajar udah masuk ke jenjang kuliah ya, ini tuh bakal jadi hal yang lumrah, makanan sehari-hari lah. Ya, kalau untuk menulis essay or research paper. It allows you to explain important ideas in your writing style and focus on the information that is most useful in making your point. Jadi kalau dalam parafrasanya, dalam paragrafnya itu ada misalkan 4 poin, dan kita kayaknya kita mau ceritakan kembali, poin ini penting, tapi kita mau ceritakan kembali dari sudut pandang kita yang juga penting nih. Jadi biar tambahan poin gitu loh. Nah itu kita bisa lakukan dengan cara memparafrasi kata-katanya atau kalimatnya. Even when you put someone else's ideas into your own words, you must cite the source of your information. This gives credit to the original author for their ideas. Berarti ini yang penting ya. Jangan mentang-mentang dibilangnya tadi, oh kita menulis dengan kata-kata kita sendiri. Berarti kreditnya masuk ke kita. Bukan ya. Tetap harus ditulisnya 2 kredit karena lihat di sini we are rewarding. Kita menulis dengan kata-kata kita kembali. Tapi apakah kata-katanya itu punya kita? Bukan. Idenya adalah punya seseorang. Betul? Idenya punya seseorang. Lalu kita ucapkan kembali kata-kata kita menjadi yang versi kita. Tapi bukan berarti itu ide original kita. Tetap kita harus bilang secara jujur kalau kita cuma paraphrase-nya. Lalu kita cantumkan original author-nya. Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh untuk kalimat ya. Kita lihat dari kalimat dulu aja, biar sobat belajar tuh kira-kira makin ngerti paraphrasing itu sebenarnya apa. Her lifespan years of incredible change for women as they gain more rights than ever before. Ini originalnya, ya. Ini parafrasanya. She lived through the exciting era of women's liberation. Sama. Ya, jadi dia bilang kalau selama masa hidupnya dia itu banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan tentunya untuk kaum Hawa, untuk para perempuan karena mereka mendapatkan lebih banyak hak daripada sebelumnya. Ya, karena kita tahu dulu women itu termasuk salah satu grup yang di-oppress, yang ditekan. Sedangkan yang di kedua ini bilang apa? She lived through the exciting era of women's liberation. Dia hidup saat zamannya kebebasan para wanita. Intinya sama, dia sama-sama hidup menyaksikan perubahan baik yang terjadi pada wanita, yaitu mereka diberikan lebih banyak kemerdekaan. Intinya seperti itu. Contoh kedua, symptoms of influenza include fever and nasal congestion. Ya, symptoms of influenza include fever and nasal congestion. Lalu yang diparaphrase-nya, a stuffy nose and elevated temperature are signs you may have the flu. Ya, kita pairing flu itu kata lain dari influenza. Lalu fever, dia warnanya nggak ganti ya. Fever itu adalah elevated temperature, panas tinggi. Demam itu kan panas tinggi ya. Lalu yang terakhir nasal congestion, hidung mampet. Stuffy nose, hidung mampet. Jadi sobat belajar lihat kata-katanya udah dibolak-balik. Jadi dari yang nasal congestion paling terakhir jadi paling depan, lalu elevated fever baru diikuti. Jadi kalau ini adalah symptoms dari flu adalah bla 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 bla. Lalu yang kedua diparafrasa menjadi bla 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 adalah symptoms dari flu. Ya, kurang lebih seperti itu dan kata-katanya boleh diganti juga asalkan artinya sama. Ya, jangan ini kan nasal congestion, hidungnya mampet. Jangan kita tulis malah runny nose, hidungnya meler terus. Itu kan malah kebalikannya. Sedangkan kalau stuffy nose ya sama-sama hidungnya mampet. Itu. Ya, jadi kata-katanya nggak diubah, posisinya boleh diubah.
Oke, ini merupakan contoh dari paraphrasing a passage ya, yang nanti akan kita lakukan juga satu TBK. Jadi kita baca yang pertama. In The Sopranos, the mob is besieged as much by inner infidelity as it is by the federal government. Early in the series, the greatest threat to Tony's family is his own biological family. One of his closest associates turns witness for the FBI. His mother colludes with his uncle to contract a hit on Tony, and his kids click through websites that track the federal crackdown in Tony's gangland. Dia menceritakan tentang keluarga Soprano, ya. Lalu diparafrasa menjadi seperti ini. In the first season of The Sopranos, Tony Soprano mobster activities are more threatened by members of his biological family than by agents of the federal government. This familiar betrayal is multi-pronged. Tony's closest friend and associate is an FBI informant. His mother and uncle are conspiring to have him killed, and his children are surfing the web for information about his activities. Oke, jadi yang pertama, part pertama adalah Oke, sampai sini kita bagi sebelah sini ya. Jadi ini ke atas adalah part pertama, dan itu berarti di sini. Kita lihat, meskipun ini saya nggak akan baca ulang, tapi sobat belajar boleh semaring baca ya, semaring dengarkan saya jelaskan. Kalau sebenarnya ini tuh sama intinya, meskipun kata-katanya beda, tapi sama intinya apa? Intinya si Tony ini mendapatkan, dia ini kan kriminal. Dia mendapatkan ancaman itu lebih banyak daripada keluarganya sendiri sekarang, daripada berurusan sama polisi. Jadi yang dalam bahasa sehari-harinya ya, yang ngerecokin dia ini bukan polisi lagi, tapi udah mulai anggota keluarganya. Ya, intinya seperti itu. Oke? More threatened by a family, by members of his biological family. Di sini juga the greatest threat to Tony's family is his own biological family. Sama, kata-katanya nggak diganti nggak apa-apa, tapi beda juga. Penempatannya beda, arti intonasi juga beda, ya. Seperti itu. Lalu yang kedua juga sama. Dia menjelaskan tentang yang pertama, keluarganya kenapa ngerecokin dia. Apa aja? Contohnya, closest associate turns witness for the FBI. Maksudnya apa? Ini yang lebih gampang dimengerti ya. Teman terdekatnya itu ternyata sebuah mata-mata, informan daripada FBI. Ya. His mother collude with his uncle to contract a hit on Tony. Maksudnya adalah menyewa hitman, pembunuh bayaran. Ya, di sini dijelaskan kalau ibunya dan pamannya ingin membunuh dia. Sama, dan anak-anaknya mencari informasi tentang Tony Gangland atau aktivitasnya dia. Jadi kurang lebih sama. Seperti itulah cara kita paraphrase. Ya. Oke, ini ada kejelasan lebih lanjut lagi tentang apa aja sih yang kira-kira diubah daripada yang tadi. Kalau saya mungkin terangin kecepatan, kita bisa baca ulang di sini. The main point of the passage is the problem within the family as bad as, if not worse than, problem caused by the federal government. Jadi maksudnya adalah si Tony ini masalah yang ditimbulkan keluarganya kepada dia. Ya masalahnya sih ingin dia ditangkap gitu ya, ingin dia ditangkap atau ingin dia dibunuh gitu. Itu sama aja. Sama buruknya sama masalah dengan federal government tuh kayak badan, bisa dibilang kayak kepolisian lah ya, kepolisian meskipun nggak tepat federal government itu sama dengan kepolisian, tapi maksudnya adalah orang yang bekerja di bidang hukum. Details about this betrayal include some close turning informant, a hit being put on Tony by family members, and Tony's kid tracking his activities. As you can see, the main idea and important details are included in the paraphrase version, though the wording is quite different. Jadi meskipun kata-katanya ini sedikit berbeda, tapi informasinya tetap sama. Kita bisa lihat di sini. Early in the series. Yang tadi ya, kita lihat di sini. Yang sebelah sini ya, early in the series. Sedangkan yang di sini bilangnya first season. Apa kebalik? Pokoknya itulah untuk memulainya. Dan itu ternyata artinya sama aja. Early in the series ya first season. Greatest trait, more threatened. One of his closest friend and associate. His mother colludes with his uncle. His mother and uncle are conspiring. His kids click through websites. His children are surfing the web. Ya, jadi kata-katanya tadi meskipun dua, ini kan dua kata-kata yang berbeda ya. 1, 2, seperti itu.
Ya, tapi artinya itu sama, makanya ditaruh di sama kata tanda baca sama dengan di sini. Karena sebenarnya artinya itu sama. Ya, antara dua paragraf itu. Oke? Nah, jadi kita udah membahas nih kurang lebih tentang paraphrasing itu seperti apa. Karena kita akan tes kemampuan Sobat Belajar, bagaimana Sobat Belajar memparafrasa atau how you guys paraphrase this. Ini, oke. Karena format kita adalah PowerPoint, jadi nanti yang di UTBK keluar nggak mungkin yang seperti ini. Ya, UTBK, Sobat Belajar harus mencari sendiri paraphrase yang tepat seperti apa. Tapi di sini bolehlah kita sebagai uji coba dulu. Kira-kira nih kalau dikasih jawabannya, Sobat Belajar bisa menemukan nggak apakah ini jawabannya benar atau salah? Oke? Oke. Jadi, original teksnya adalah towards the end of the 1800s, towards the end of the 1800s, the Industrial Revolution caused a change in many people's employment. When agricultural work in the rural areas became harder to find, many left to seek industrial work in urban areas. Paraphrase: the Industrial Revolution in the late 18th changed what jobs were available. People left farms in the country to work in factories in the cities. Benar apa salah? Jawabannya betul. Kenapa betul? Kenapa betul? Karena kita lihat di sini. Pertama, Industrial Revolution tahun 1800 akhir. Late 1800, berarti 1800 akhir, 1890-an gitu ya. Ini juga towards the end of the 1800s. Jadi sama dong, sama-sama 1890-an, tahun 1800 akhir. Sama, betul. Industrial caused a change in many people. People change what jobs were available. Benar ya? Many people employment. Benar, checklist. Agricultural world, agrikultur itu tentang apa? Pertanian, ya. Pertanian susah, jadi pada pindah ke daerah perkotaan. Di sini juga bilang orang-orang meninggalkan peternakan, ya. Orang berternak itu juga pasti bercocok tanam, maksudnya agrikultur, ya. Lalu in the country, bukan country ini ya, maksudnya di pedesaan, bukan yang artinya di kota, untuk bekerja di pabrik-pabrik di kota perkotaan. Kita menemukan kesamaannya cuma pergantian kata-kata. Berarti ini jawabannya betul. Seperti itu. Oke? Next. Original teksnya adalah, during the Industrial Revolution, working class families took for granted that their children will need to be employed to help support the family. Paraphrase: at the time of the Industrial Revolution, some children wanted to work in factories. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Kita lihat. Industrial Revolution sampai sini udah benar. Ya. Working class family to granted that the children will need to be employed to help support the family. Jadi maksudnya anak-anaknya ini nggak bekerja, udah harusnya bekerja, ya. Sedangkan di sini tulisannya beberapa anak ingin bekerja di pabrik. Jadi kalau untuk dicocokkan gitu agak susah karena rada nggak cocok, ya. Jadi jawabannya adalah false. Oke, ini baru merupakan contoh. Kalau nanti keluar di UTBK itu seperti ini, tapi karena nggak muat, kita bagi jadi 4. Oke, sedikit spoiler, nggak apa-apa. Jadi kita langsung baca dulu aja. Thanks to the efforts of volunteers, people in Sauri, Kenya have much better lives today than in years past. Their hospital now has a generator and running water, and it provides free medication for diseases that are widespread in the community. Cases of malaria have declined as people have been given mosquito nets for beds. Lalu choose the best paraphrase. Ya, tadi kita udah tahu ya, jawabannya 4, kita langsung lihat dulu aja. Jawabannya yang benernya adalah life in Sauri has recently improved. Sama di kalimat pertamanya. Hospital has over electricity and plumbing, betul. Free medicine and mosquito nets help prevent common disease as malaria. Betul ya? Jadi kan dibilang juga life-nya di Sauri udah improve. Karena apa?
karena hospitalnya, rumah sakitnya itu udah punya air mengalir, plumbing, dan juga generator atau electricity, betul. Lalu juga dibagikan free mosquito nets, yaitu jaring nyamuk untuk tempat tidurnya tadi dibilang juga, dan juga gratis obat dibilang juga untuk mencegah penyakit seperti penyakit umum dan malaria. Bener ya, kalau yang salahnya kita lihat nih. Case of malaria have been declined as people have been given mosquito nets for bed. Bener sih, tapi parafrasanya tadi ada, yang sebelum di parafrasa ada 4 poin. Tapi setelah parafrasa kenapa malah jadi poin terakhir doang? Salah, ya. Thanks to the effort volunteer, people in Saudi Kenya have much better live, bla bla bla, betul. Have generation profit for disease that are widespread in the community. Kalau yang tadi itu cuma poin terakhir doang, ini cuma poin 1, 2, dan 4 doang. Poin ketiganya di skip. Kurang, berarti lebih cocok masih tadi yang keempat. Ini, their hospital now have generator running water. Nah, kalau ini, dari antara 4 poin, yang disebutkan cuma poin 2 dan 3. 1 dan 4-nya nggak ada. Sedangkan kalau tadi yang jawaban nomor 4, 1, 2, 3, 4-nya ada. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Oke, kita lihat lagi pertanyaan satu ini. The Messenger spacecraft will perform 2 flyby missions, in which it will gather data on the planet Mercury. In these flybys, Messenger will measure Mercury's atmosphere, magnetic pole, and surface composition. Paraphrase the text above. Jadi dari sini nih. Oh, sorry. Oke, dari sini ke atas ya. Kita baca pilihan nomor 1. Messenger is scheduled to travel past Mercury to get information about the planet. The spacecraft trips will give us data about Mercury's surface, atmosphere, and gravity. Nomor 2. The Messenger spacecraft will first perform 2 flyby missions in which will measure Mercury atmosphere, magnetic pole, and surface composition. Past mission to Mercury haven't been successful because of the heat. Messenger is designed to orbit close to the Sun. Messenger will provide useful information about Mercury during its flyby missions. Kira-kira mana yang paling nggak tepat dulu nih? Yang paling nggak tepat. Kita lihat ya, oke, spacecraft-nya bakal terbang, nanti ada missionnya 2. Oke, lalu bakal ambil data di planet Mercury. Lalu, flyby ini bakal mengukur tentang atmosfer, magnetic pole, dan surface. Oke. Kayaknya ini yang paling tepat ya, karena ini ada semuanya. Sedangkan kalau ini nggak disebutkan tadi, kalau bakal di schedule-nya. Kalau ini juga makin ke sini infonya makin sedikit. Jadi kayaknya jawabannya yang benar nomor 1 nih. Kira-kira apakah betul? Betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 karena kita lihat ini dia bahkan nggak menyebutkan nanti ke Mercury itu mau ambil apa aja. Kan tadi ada kayak atmosfer nih, magnetic composition gitu-gitu ya. Gravity ini kan bakal dicek juga datanya. Ini masih ada. Oke. Berarti yang ini udah salah. Lalu yang ini, Messenger is designed to orbit close to the sun. Apakah benar? Dia itu orbitnya itu harus dekat-dekat matahari. Nggak disebutkan di sini. Ya, berarti dia parafrasa dari yang mana? Salah, berarti nomor 3. Sekarang, yang nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 udah betul, sekarang kita lihat nomor 2. Past mission to Mercury hasn't been successful ini. Ini yang nomor 2 ya. 2 flyby missions. Betul? Jadi di sini itu yang nomor 1 itu adalah lebih informasinya itu lebih enak dibaca. Kalau yang kedua kan langsung kayak dan kalau yang 1 tuh udah ada awalnya dulu, lalu dia mau ambil apa. Jadi lebih mudah dibaca dan informasinya juga lebih lengkap. Ya, jadi dari antara semua ini kita pertama pilih yang informasinya ada di dalam paragraf. Kalau nggak ada berarti udah salah. Yang ini. Ya. Ini nggak ada tapi tiba-tiba ada datanya di sini. Dari mana kan? Berarti udah salah. Lalu kalau udah kita pilih yang seperti itu, pilihlah yang paling tepat. Ya. Oke, soal terakhir. Messenger will travel 4.5 billion miles to Mercury orbit and will have to survive extreme conditions. For one thing, it will have to take a lot more of the sun's heat and energy than any other spacecraft. Additionally, Messenger will need to travel at extreme speed over 140,000 miles per hour. Kita lihat pilihan pertama.
For one thing, it will have to take a lot more of the sun's heat and energy than any other spacecraft. Additionally, messenger will need to travel at extreme speed. Apakah ini dinamakan parafrasa? Cuma kopas yang awal, cuma kopas kalimat yang terakhir doang nih. Ya kan? Sama persis kan? Sama persis kan? Jadi salah ya. On its 4.9 billion mile journey, messenger will encounter intense condition, survive ultimate heat, blah blah blah, at speed, as it hurtle at speed over ini. Oke, ini kita keep dulu jawabannya, kemungkinan benar. We need to travel at extreme speed. Nah, bayangin dari tadi kita bahasnya banyak, cuma dipotong jadi seperti ini. Udah pasti salah ya. 4.9 billion and will have to survive extreme condition. Ini juga yang terakhirnya nggak disebutkan nih. Jadi kayak jawaban yang paling benar nomor 2. Apakah betul? Ya, nomor 2. Kenapa yang nomor 1 ini salah? Ya, ini akan kita bahas. Mungkin nanti agak nanti kita kejar yang ini dulu. Ya. Jadi intinya sobat belajar udah tahu nih kalau ternyata ini infonya terlalu sedikit dari yang banyak. Ini juga terlalu sedikit. Ya. Sedangkan ini bukan informasi. Ini informasi pun cuma dibahasnya yang paling bawah. Sedangkan ini yang di atas juga ada, tengah juga ada, akhir juga ada. Oke? Jadi seperti itu. Nah, jadi kita udah belajar nih kurang lebih bagaimana sih caranya untuk memparaphrase atau untuk mengucapkan, menulis kembali paragraf dalam bahasa kita sendiri. Ya, jadi kita udah lihat contoh-contohnya dan semoga itu kira-kira sobat belajar tangkep nih apa yang dimasukkan dengan memparaphrase atau menuliskan dengan kata-kata kita sendiri. Oke, jadi kita udah sampai di ujung perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!